وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب صافٍ هنيا وهاب غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبنى الآبدين دهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده ويجر الأمر كله. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح نفة قريبا مبينا. يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم سليمان محمد بن عمر بجمال في تأليف قال الناس بحفظ شعير الدين لا أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. وقد اقتصر بعض الزهاد الأقوياء في البيت على ما وجد من البيوت الموقوفة لمصلحة المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم. هذا حسن لمن صانه وكفاه ذلك، وتحصل الكفاية للمرء بما يسد خلته من الثلاث المذكورة من أدنى ما وجد وسهل. وأما طلب الأحسن من ذلك والأرفه والأنعم فليس من الزهادة بشيء، فإن الاقتصار فيها والتقلل حسب الضرورة مطلوب جدا للزهادة عن الدنيا والتبعد عن التمتع بها، فإن حلالها حساب وحرامها عذاب كما جاء في الحديث. وقد اختلف العلماء في اختيار المكاسب، فاختار بعضهم التكسب بالتجارة لأنها المعمول بها عند أكثر الصحابة إلى آخر. والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur dan selalu kita lupakan nikmat tersebut kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala panggil kita untuk menghadapnya. Allah Subhanahu wa taala latih lisan kita. Allah Subhanahu wa taala biasakan lisan kita untuk memahami, mengingat semua yang dimiliki, dinikmati olehnya, semua tanpa terkecuali bagian daripada karunia nikmatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan lisan kita melalui salat 5 waktu dan salat-salat yang lainnya untuk mensyukuri nikmat tersebut melalui lisan kita. Barangkali kalau terbiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin dalam setiap rakaat kita, barangkali alhamdulillah itu membuat kita sadar, memahami bahwasanya semua yang selama ini saya nikmati, saya miliki, saya dapatkan apapun ia secara lahir atau batin tanpa terkecuali semua bagian daripada nikmat Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bagiku hanya mensyukurinya. Dengan lisanku mensyukurinya, dengan hatiku mensyukurinya, dengan ucapan perbuatanku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi membuat kita selalu ingat sesuai perintah beliau untuk kita selalu ingat akan semua yang telah kita nikmati, datangnya semua itu dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat ia kumpulkan kita saat ini di salah satu taman daripada taman surganya, di rumah Allah sebagai tetamunya, bersimpu setiap kita saat ini di hadapannya. Apa yang kita lakukan, ucapan kita yang terletak dalam benak hati kita diketahui olehnya dan semua ada catatannya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala ya sempurnakan segala nikmatnya kepada kita, digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutan bagi setiap kita untuk menjadi hamba yang sukses, bahagia, mulia di sisi Allah dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Beliau menyatakan bahwasanya berusaha, berupaya untuk kerja untuk memenuhi kebutuhan kita dan menjaga diri kita. Jangan sampai kita, anak istri kita kerjanya mengharap apa yang ada di tangan-tangan saudara-saudaranya, maka itu merupakan jalan yang baik. Sebagaimana ketika seseorang tidak meninggalkan usaha, upaya, tapi dengan keyakinan yang penuh, itu pun jalan yang baik. Dan usaha
disebutkan karena ia tempatnya berbeda. Usaha tempatnya anggota tubuh secara lahir, tawakal adalah tempatnya dalam hati. Dan hal itu dijelaskan kata beliau oleh para ulama dalam karya-karya mereka. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah bagi anak Adam hak keharusan kecuali pada 3 perkara: rumah yang bisa menaunginya, pakaian yang bisa menutup auratnya, makanan yang bisa memenuhi kebutuhannya. Ini 3 pokok dalam kehidupan kita dan batas-batas darurat yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Yang pertama, cukup yang zuhud, yang tidak menghiraukan dunia. Keinginannya, upayanya, fokusnya adalah menghantarkan dirinya dalam setiap saat, waktu, detik, nafasnya untuk akhiratnya. Tapi orang-orang zuhud yang kuat, yang betul-betul dalam kezuhudannya, yang ketika ia zuhud tidak mau upaya tapi mengharap belas kasih, berarti bukan orang zuhud yang sesungguhnya. Yang harapannya penuh, keyakinannya penuh hanya kepada Tuhannya Allah, sebagaimana yang beliau sampaikan sebelumnya. Fil bait, dalam rumah, sebagian mereka merasa cukup dalam rumah yang ia butuhkan dalam kehidupannya, alama wujud minal buyutil mawqufa, atas apa yang ia dapatkan dari rumah-rumah yang diwakafkan. Limaslahatil muslimin, bagi kebaikan orang-orang muslim. Kal masajid, seperti masjid war ribatat, seperti ribat, atau mungkin bahasa kita pondok pesantren, atau rumah-rumah yang diwakafkan untuk siapa yang mau tinggal di situ bisa tinggal dan hanya mendapatkan namanya bagian daripada sedikit daripada kebutuhan yang bisa dipenuhi, diberikan oleh terhadapnya. Ini mereka cukup tinggal di masjid. Iktidaan, karena mengikuti, mencontoh abi ahli suffah, dengan ahli suffah, para sahabat-sahabat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan tempat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka tinggal di sebagian masjid Madinah. Kurang lebih mereka ada 70 orang sahabat, di antara mereka Sayyidina Abi Hurairah, yang mereka tidak memiliki keluarga, mereka tidak memiliki usaha, mereka tidak namanya mencari dunia. Mereka yang hanya menghabiskan waktu mereka untuk akhirat mereka. Wa hadza hasanun, dan ini adalah hal yang baik, liman shanahu wa kafahu dzalik, bagi setiap orang yang mampu menjaga dan mencukupinya hal itu. Bagi yang merasa cukup, bisa menjaga dirinya, melindungi dirinya, ya cukup, itu adalah hal yang baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad dari ahli suffah. Tapi mereka tidak mengeluh atas hal darurat yang mereka dapatkan dalam kehidupan mereka. Wa tahsulul kifayatu lil mar'i, dan didapatkan kecukupan itu bagi setiap orang, memenuhi apa yang harus ia dapatkan dari dunianya. Yang Rasulullah tadi mengatakan 3 perkara: rumah yang dimenaunginya, pakaian yang menutup auratnya, makanan seadanya yang bisa namanya mengganjal perut, berdiri melaksanakan aktivitasnya. Bima yasuddu khallatu min ath-thalathil madhkurah, dengan apa yang bisa memenuhi kebutuhannya dari 3 hal yang disebutkan tadi. Min adna wa ma wajad wa sahul, dari paling sedikit, paling rendah apa yang ia dapatkan dan mudah ia terima, peroleh. Sekali lagi, ini diperuntukkan tempatnya.
dan tidak mengambil hak selainnya yang bukan hak miliknya. Wa amma talabul ahsan min dzalik wal arfa wal an'am, adapun mencari, menuntut, berupaya untuk memiliki yang terbaik dari hal itu, rumah yang paling baik, pakaian yang paling baik, makanan yang paling baik, yang paling nikmat, yang paling mewah. Falaisa minaz zahadati bi syai', itu tidak termasuk dari zuhud sedikit pun. Kalau dia mencari yang paling baik, yang paling bagus. Fa innal iktisara fiha wa tagallula hasbud darurati matlubun jiddan lizahadati 'anid dunya. Karena sesungguhnya al-iktisar fiha, ya hanya kita mencari dari tiga itu sesuai kebutuhan saja, wa takallul dan mencari yang sedikit saja darinya sesuai darurat, kebutuhan kita secara darurat, karena itu hal yang sangat dituntut sekali di zahadati 'anid dunya, agar kita tergolong orang-orang zuhud dari dunia. Kalau memang kita ingin zuhud dari dunia, maka kadar darurah saja yang bisa kita miliki dari itu menunjukkan kita zuhud. Wa taba'ud anit tamattu'i biha, dan taba'ud menjauhkan diri dari tamattu' biha, namanya menikmati, bersenang-senang dengan semua itu. Barangkali bukan karena ia tidak mampu, karena ia mampu, tapi ia lebih memilih akhiratnya dari hal itu. Sengaja ia mendapatkan semua itu kadar darurat yang harus dimiliki olehnya, yang harus didapatkan olehnya. Fa inna halalaha hisabun, ketahuilah sesungguhnya yang halal daripada dunia ini hisab. Kelak nanti di hari kiamat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haramaha adab, dan yang haram dari dunia ini akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat. Walaupun kita dapatkan semua itu dengan cara halal, akan dihisab oleh Allah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang haram, ya akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena diharamkan secara syariat, hukumnya berdosa. Kama jaa fil hadis, sebagaimana yang datang dari makasib, dan sungguh para ulama mereka berbeda pendapat dalam memilih al-makasib, usaha. Dalam berusaha kita yang sebaiknya untuk kita lakukan apa, ulama berbeda pendapat. Fakhtara ba'du, berusaha itu dengan cara berdagang, dengan cara dagang jual beli. Li'annaha al-ma'mul biha inda aktsari sahabati, karena sesungguhnya berdagang itulah yang diamalkan, yang dilakukan oleh kebanyakan para sahabat. Kebanyakan para sahabat Nabi Agung Muhammad dalam upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam kehidupan mereka adalah dengan cara berdagang, tijarah. Sehingga ada pasar yang disiapkan untuk dagang. Waqtar akhirun al-hirasata fil ard, dan memilih selain mereka dari para ulama al-hirasa fil ard, dengan cara bercocok tanam di tanah. Wal hayawan, karena manfaatnya umum, baik bagi manusia begitu juga bagi binatang. Dari apa yang kita hasilkan dari bisa memenuhi kebutuhan kita. Dan itu juga dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menanam kurma dan lainnya.
Wa ikhtara akhirun al-hirfah wa amalul mar'u biyadihi, dan memilih sebagian ulama yang lainnya al-hirfah, kerja, bikin sesuatu, wa amalul mar'i biyadihi, amalnya seseorang dengan tangannya. Kata kasub bil warraga, seperti berusaha menjahit, wa ma asbaha dzalik mimma huwa laikun bih, dan hal-hal serupa itu dari hal-hal yang layak baginya, yang halal. Dan sekarang ini mungkin bikin-bikin wadai, jual nasi kuning dan lain sebagainya, dengan tangan, dan sesuatu hal yang halal. Wa qad thabat fil hadis, dan sungguh telah datang dalam hadis, dan hadisnya betul, datang dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul kasbi amalul mar'i biyadihi, sebaik-baik usaha itu untuk memenuhi kebutuhan kita, amalul mar'i biyadihi, amal seseorang dengan tangannya, yang dilakukan dengan tangannya sendiri, dengan keringatnya sendiri. Wa fi akhar, dalam hadis yang lainnya, atyabu ma akala ar-rajul min amali yadihi, paling nikmat, paling baik, paling thayyib yang dimakan oleh seseorang itu dari amalnya yang ia lakukan dengan tangannya. Karena Nabi Daud alaihi salam wa ghairu, seperti Nabi Allah Daud alaihi salam dan selainnya, dia bikin hal-hal sesuatu dengan tangannya, usaha kerja. Begitu juga kita tahu dulu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dagang, membawa dagangan orang lain, walaupun bukan punya beliau, dia bawakan dagangan. Dan ketika beliau kecil, beliau pun sempat mengembalakan kambing-kambing penduduk kota Mekah untuk mendapat upah. Wa qad ikhtara ba'dul muhaqqiqin min dzalik kullih, dan sungguh telah memilih sebagian muhaqqiqin, orang-orang yang memiliki ilmu yang dalam sehingga mereka memahami segala sesuatu secara hakikat sebenarnya, muhaqqiq namanya. Min dzalika kulli, dari semua itu, dari yang disebutkan tadi, dagang dan lain sebagainya tadi, ma hasallahu al-kifayah ma'asiyanah wal bu'di wal infirad anin nas, sesuatu yang ia dapatkan dengan sebabnya al-kifayah, kecukupannya. Dia cari yang bisa mencukupi kebutuhannya, ma'asiyanah wal bu'd, bersamaan saat itu dia berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, menjauh dan mengasingkan dari orang-orang banyak. Kadang-kadang dia sengaja punya tanah, dia sendiri yang mengerjakan tanahnya, bertanam dari itu, makanannya, hasilnya sebagian mereka seperti itu, dan mereka menjauh dari kebanyakan orang. Li fasadin nasi, manusia rusak, yang karena terjadinya kerusakan di kalangan banyak orang, dan rusaknya muasyaratihim, pergaulan mereka, dalam namanya berusaha berupaya, karena sudah orang tidak mempedulikan lagi yang halal, yang haram, yang boleh, yang tidak. Dalam namanya dagang, kadang-kadang bisa menipu, bisa sumpah palsu, bisa berbohong dan lain sebagainya. Karena mereka khawatir karena melihat kondisi seperti itu, jadi mereka memilih sesuatu yang mencukupi kebutuhannya sambil menjauh dari selainnya, agar tidak kena imbas semua itu. Walaupun secara syariat kalau kita tidak tahu asal usulnya, secara syariat halal, tapi namanya yang haram, yang kotor, ya tetap kotor, ya pasti akan ada
ada dampak imbasnya namanya kotor. Imbasnya nanti ke hati, imbasnya nanti ke ucapan perbuatan. Kalau hati sudah ada nodanya, ada kotornya, ada hitamnya, ada kelamnya, ada kabutnya, ya bermasalah. Fa kaunu salamatid din ma'al khiltati la tahsul aslan, karena keselamatan agama ma'al khilta, bersamaan kita bergaul dengan selain kita, bercampur dengan selain kita, la tahsul aslan, tidak akan didapatkan aslan sama sekali. Karena kadang-kadang ada satu masanya kelam. Orang tidak tahu yang halal yang haram, pokoknya ABC mereka lakukan apapun, yang penting memenuhi kebutuhan mereka. Mungkin di kala itu, di zaman fitnah itu, ketika kita bergaul dengan selain kita, maka kita akan kena dampaknya. Maka beliau mengatakan keselamatan agama itu bersamaan ketika kita bercampur bergaul dengan selain kita, tidak mungkin didapatkan sama sekali. Maka hal serupa itu yang mungkin bisa kita lakukan. Gata'atil musyahada wa tajribah bidzalik, sudah memastikan musyahada, apa yang disaksikan, tajribah, percobaan dilihat, diperhatikan dan lain sebagainya. Sudah memang tidak bisa namanya dilakukan hal seperti itu. Maka ya orang-orang muhaqqiqin, mereka menjauh dari manusia-manusia selain mereka untuk namanya menyelamatkan agama. Karena kondisi zaman saat itu tidak bisa bergaul tanpa kita terkena dampaknya. La yungkiru dzalik fi hadzal zaman, tidak mengingkari hal itu di zaman ini, di zaman beliau beberapa ratus tahun yang lalu. Illa ahmakun ghur, kecuali orang ahmak yang tertipu, seorang yang dungu, tidak mengerti agama, tidak pandai namanya memahami kondisi, memilah-memilih yang mana yang baik, mana yang tidak, yang halal, yang haram, yang bisa membuat selamat agama atau tidak. Dia mengatakan saya, tapi sekali lagi tergantung dengan kondisi zaman dan tempat. Tapi alhamdulillah ya, di tempat kita saat ini ya alhamdulillah masih ada yang baik, banyak yang baik. Sehingga ketika kita berusaha bergaul dengan selain kita, tidak perlu menyendiri, cukup bisa menyelamatkan agama kita, bahkan mungkin bisa membuat agama kita lebih selamat. Kalau kita bergaul, apalagi majelis ta'lim banyak, bisa menjadi sarana untuk kita menyelamatkan agama kita dengan menghadirinya. Wa yanbaghi lil mutakassib, dan selayaknya bagi setiap yang berusaha, baik tadi dengan cara dagang, dengan cara bercocok tanam dan lain sebagainya, an takuna niyyatuhu bihirfatihi, untuk menjadikan niatnya dalam usahanya, kerjanya, i'anatu nafsihi ala dinih, i'anatu nafsi, untuk membantu dirinya, ala dini, untuk menegakkan, menjalankan agamanya. Jangan sampai nanti agama ternoda karena kekurangan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga ia mencari celah-celah untuk berbuat yang haram, untuk mencuri, untuk menipu, berbohong dan lain sebagainya. Maka kalau seandainya dia berusaha niatnya untuk menyelamatkan agamanya, dari awal usahanya, wa i'anatil muslimin biha, dan untuk membantu kaum muslimin dengan sebab usahanya. Andaikan dia memiliki kelebihan, dia bantu selainnya. Wa tahsilu rifqihim, dan mendapatkan rifqihim, namanya belas kasih terhadap mereka, kaum
kaum muslimin dengan apa yang ia dapatkan dari usahanya. Dan itu niat. Ya mudah-mudahan, karena Rasulullah mengatakan innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Barangkali dengan niat kita untuk menjaga diri kita dan untuk membantu diri kita dalam menjaga agama, membantu saudara kita, Allah bukakan rezeki yang luas. Dan insya Allah karena memang niatnya dari awal untuk membantu, insya Allah dia mampu. Tapi kalau niat dari awal tidak ada niat untuk membantu saudaranya, repot, susah, berat baginya untuk membantu. Apalagi kalau ia merasa hasil usahanya, kerja kerasnya, apalagi dia tidak mengerti agama, dia anggap kalau mengeluarkan hartanya ya mubadzir, apalagi untuk orang lain. Dia merasa rugi, saya sudah dapatkan harta ini dengan susah payah, dengan kerja keras saya, dengan keringat saya, masa kemudian saya dapatkan saya kasih orang. Tapi kalau memang dari awal niatnya memang seperti itu, insya Allah Allah mudahkan. Ketika ia dapat, dia pun diingatkan dengan niatnya sendiri. Karena ada kemudahan seseorang ketika ia niat, ada kemudahan untuk dia melakukan apa yang diniatkan olehnya. Tapi kalau sudah ada niat, susah, berat. Apalagi urusan harta, urusan duit, berat sekali. Fabidzalik yakun fi sa'ihi minal mujahidin. Maka dengan sebab niat itu dia ingin membantu dirinya dalam menegakkan agamanya dan bisa membantu saudaranya muslim yang lainnya. Dengan sebab niat itu yakun fi sa'ihi, dia dalam usahanya itu menjadi minal mujahidin, termasuk dari orang-orang yang berjihad. Wal mutaqarribin ila rabbil alamin, dan orang-orang hamba-hamba yang mendekatkan diri mereka selalu kepada Tuhan mereka yang menciptakan, mengatur alam semesta. Kama jaa fil hadis, sebagaimana yang datang dalam hadis. Mujahid setiap hari keluar dari rumah dihitung mujahid. Setiap hari keluar dari rumah untuk berusaha berupaya, dia dihitung mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar menikmati dunia, memenuhi kebutuhan, tapi untuk menegakkan agama, membantu saudara. Wa min aqwa qawaidil iman wa awthaqi urah, dan termasuk bagian daripada aqwa, yang terkuat dari qawaidil iman, pondasi iman. Wa awthaq urah, dan yang paling kokoh dari urah, tali kekang keimanan itu, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, kecintaan kepada sesuatu karena Allah dan kebencian kepada sesuatu karena Allah atau di jalan Allah. Itu termasuk tali pondasi keimanan yang terkokoh. Kita cinta kepada sesuatu di jalan Allah karena Allah, kita benci kepada sesuatu di jalan Allah karena Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya, kita mencintai mereka karena Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai ketaatan, maka kita cinta kepada orang yang melakukan ketaatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pandang bulu. Siapapun yang melakukan ketaatan kita cintai, walaupun bukan diri kita, walaupun bukan keluarga kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai ketaatan. Siapapun yang melakukannya kita cintai, karena ketaatan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah membenci kemaksiatan, perbuatan dosa. Maka siapapun melakukan perbuatan dosa maksiat kita benci, walaupun keluarga kita sendiri, walaupun orang dekat kita sendiri, walaupun ayah kita sendiri. Kenapa? Karena ia melakukan sesuatu yang dibenci, dimurkai oleh Allah, maka kita benci, memurkanya. Kita tidak membenci, memurka ayah kita, membenci, memurka terhadap perbuatannya. Selagi ia melakukan itu, kita benci dan murka kepadanya.
Subhanahu wa taala. Bukan karena nafsu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang membencinya kita benci. Karena Allah yang mencintainya kita cintai. Dan itu menunjukkan tali keimanan yang kokoh. Artinya kita punya iman yang kuat kalau kita memiliki hal itu. Dan ini sekali lagi bagi siapapun. Dan bukan hanya bagi orang sekitar kita. Bagi orang-orang yang bahkan tinggal jauh dari kita, sampai berita mereka terhadap kita. Mungkin dari orang yang ada di ujung dunia sana, yang sampai berita mereka kepada kita, apa yang mereka lakukan yang dicintai oleh Allah, kita mencintainya. Apa yang mereka lakukan dari perbuatan yang dibenci oleh Allah, kita membencinya. Dan juga kita mencintai perbuatan yang dicintai oleh Allah, membenci perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki itu, kita memiliki keimanan yang kokoh, tiang yang kuat dalam keimanan kita. Kama sahha fil hadis, sebagaimana hal itu sahih dalam hadis yang dinyatakan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kalimat riwayat yang lebih berat dari ini. Kalau seseorang beribadat, kata Rasulullah, dengan ibadat sehebat apapun, tapi kecintaan kepadaku tidak ada, kebencian kepadaku tidak ada, kecintaan karena aku tidak ada, kebencian karena aku tidak ada, maka Allah tidak peduli dengan amal itu sebanyak apapun itu amal. Harus ada al-hubb fillah wal bughd fillah. Harus ada yang menunjukkan keimanan yang kita miliki. Sekali lagi, atas semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kita harus membencinya, atas semua yang dicintai oleh Allah kita harus mencintainya. Jangan sampai salah dalam mencintai, dalam membenci. Qala ulama ahli sunnah fi tafsir ila akhir wallahu a'lam. Karena kalau kita tidak membenci, tidak menyukai apa yang tidak disukai oleh Allah, berarti kita meridainya. Misalnya perbuatan maksiat, apapun maksiat itu, kalau kita tidak membencinya, berarti kita meridainya. Meridai perbuatan maksiat. Meridai perbuatan maksiat. Bahkan barangkali dosa meridai itu lebih besar daripada dosa maksiat itu. Karena maksiat mungkin perbuatan yang dilakukan oleh lahir kita. Tapi namanya ridha itu perbuatan yang dilakukan oleh hati kita. Perbuatan hati itu biasanya kebaikannya jauh lebih besar dari perbuatan lahir. Begitu juga keburukannya lebih besar dari perbuatan lahir. Allah, kalian tanyakan fadhal. Sekali lagi, kecintaan karena Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala harus kita punya sebagai seorang mukmin, dan kalau kita miliki menunjukkan keimanan kita yang kuat. Begitu juga kebencian karena Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala harus kita miliki, dan itu juga menunjukkan keimanan kita yang kuat. Walaupun barangkali kita tidak bisa menghilangkannya, merubahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan arahan kepada kita bagaimana cara kita merubah kemungkaran, beliau mengatakan, man ra'a minkum mungkaran, siapapun yang telah melihat diri kalian kemungkaran, apapun kemungkaran itu bentuknya, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Itu orang memiliki kekuasaan. Fa illam yastati', maka jika ia tidak mampu dengan tangannya, fa bilisani, dengan lisannya. Nasihat. Fa illam yastati', kalau memang dia tidak mampu dengan tangan, dengan lisannya, hati kita. Kalau kita tidak melakukan itu,
takutnya setiap kali kita melihat kemungkaran, walaupun begitu juga setiap kali kita melihat orang-orang baik, menyaksikan orang-orang baik, karena kita mencintainya, menyukainya, karena Allah Subhanahu menyukai perbuatan baik, maka setiap kali kita melihat orang baik, maka kita dapat pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Barangkali pahala kita lebih besar daripada menghasilkan pahala, menunjukkan keimanan yang kuat yang sekali lagi, walaupun itu tidak kita saksikan secara langsung, walaupun mungkin kita bisa dapat informasi dari HP, dari ujung dunia, dari HP, walaupun itu perbuatan yang dilakukan mungkin sudah setahun lalu atau berapa tahun yang lalu, ketika kita melihatnya kita merasa senang karena itu adalah sesuatu yang disenangi oleh Allah, maka kita mendapatkan pahalanya karena itu. Alhamdulillah. Artinya sarana untuk kita mendapatkan kebaikan banyak. Bahkan setiap kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita sarana untuk kita mendapatkannya. Bahkan kita dididik untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada semua makhluknya, walaupun kafir. Nikmat itu diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad, dikutip oleh Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Abdullah Haddad. Dia punya wirid yang dibaca pagi habis subuh dan sebelum maghrib, namanya wiridul latib. Selain latib haddad, kalau latib haddad itu ba'dal maghrib atau ba'dal isya, boleh juga di pagi hari, tapi terutama pagi hari itu ada namanya wiridul latib. Di situ di akhir wirid, dan itu hadis langsung dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk membaca kalimat itu. Ya Rabb, apa yang kau berikan kepadaku dari nikmat dan semua makhlukmu yang kau berikan nikmat, siapapun mereka, manusia, jin, malaikat, begitu juga binatang dan lain sebagainya, faminka wahdaka la syarikalah, maka semua itu hanya dari engkau, zat yang maha esa, yang tiada sekutu bagimu. Falakasyau hamdu walakasyukru ala dhalik. Allah, atas segala nikmat yang kau berikan kepada semua makhlukmu dan atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Itu diajarkan doa oleh Nabi Agung Muhammad. Kita berterima kasih, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah atas setiap makhluknya. Sekali lagi, walaupun kafir, walaupun bukan manusia, bangsa jin, malaikat dan semua makhluk yang hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap makhluk hidup, setiap detik nafas kita membutuhkan Allah. Setiap detik nafasnya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dididik oleh Nabi Muhammad untuk mengucapkan puji syukur kehadirat Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Berarti kita mendapatkan pahala atas makhluknya. Bacaannya, hitungannya detik aja, tapi pahalanya wallahu a'lam sebanyak apa itu. Sebanyak makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu taala. Allah alam. Kalau ditanyakan fadhal. Alhamdulillah ya, kita punya para ulama-ulama yang Masya Allah. Ini wiridul latib dikutip oleh para ulama-ulama yang mengumpulkan wirid. Habib Umar dalam Khulasatul Madad, Aba Guru Sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Al-Bakhuni dalam karya beliau, wiridan yang beliau susun. Apa namanya wiridan beliau itu? Buku wirid beliau apa namanya? Al-Imdad fi Awrat Ahlil Widad, karya Aba Guru Sekumpul, kumpulan beliau. Di situ ada nama Wirdul Latib, dan situ antum nanti baca Allahumma ma anamta bi min ni'matin
aw bi hadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ala dzalik. Hitungannya detik. Tapi pahalanya sebanyak nikmat yang Allah berikan kepada semua makhluknya, dan Allah ciptakan makhluk tidak mampu kita untuk menghitungnya. Bebatuan pun makhluk Allah, pasir pun makhluk Allah, langit makhluk Allah. Semua kita dapatkan nikmat karunia balasan dari Allah sebanyak makhluk yang diciptakan Allah, dengan kalimat hitungannya detik dari Nabi Agung Muhammad diajarkan. Alhamdulillah Bang, kalau kita cari-cari di hadis repot kita cari. Alhamdulillah ulama kita sudah kumpulkan, tinggal kita baca. Sudah dikumpulkan, dikutip oleh mereka, tinggal kita baca aja Bang. Masya Allah, jazakallah bil khair. Allah balas mereka dengan kebaikannya besar. Ya, kalau kita cari di hadis, udah punya kitab hadisnya, mau baca lagi, aduh, perlu waktu yang lama betul. Alhamdulillah, nikmat dari Allah luar biasa, kita punya ulama-ulama. Fadhal, kalau yang mau tanyakan fadhal. Nah, kita tutupnya. Sebentar lagi kita tinggalkan tahun 1447. Sebentar lagi tahun 1448 lah. Mudah-mudahan semua kebaikan yang Allah kita lakukan Allah terima, mudah. Kekurangannya Allah sempurnakan, salah khilaf kita Allah maafkan. Allah tak jadikan tahun baru nanti lebih baik insyaallah. Lebih sempurna hubungan kita dengan Allah. Lebih kita merasakan nikmat manisnya ibadat dan keimanan kepada Allah. Amin. Benar Allah Subhanahu wa taala berikan kemakmuran rizki, makmur rumah tangga, diisi oleh mawaddah, rahmah, sakinah bagi setiap yang berdonasi, bersedekah untuk memakmurkan masjid Jami' Ar-Raudhah. Siapapun mereka, walaupun kafir, andaikan mereka bersedekah untuk masjid ini, Allah makmurkan hidupnya. Allah berikan mawaddah, rahmah, sakinah dalam rumah tangganya. Allah luaskan rezekinya, terutama bagi yang setiap mukmin, karena rumah ini rumah mereka, ini rumah Allah. Ini bukan punya pengurus, bukan rumah pengurus, rumah Allah. Berarti rumah kita semua pengurus. Karena ini rumah Allah, kita semua pengurus karena ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin bertamu kepada Allah, datang ke masjid, selesai, tamu Allah. Lebih dari tamu presiden. Tamu Allah Subhanahu. Kita akan pulang, tidak mungkin tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari yang kita bayangkan, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua mampu insyaallah berdonasi di masjid ini dan setiap masjid yang ada di Samarinda, di Indonesia, di muka bumi ini semua insyaallah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga, sempurnakan Islam, iman dan hubungan kita dengannya, dengan Nabi Muhammad dan sesama. Apapun hajat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.